I'm losing my mind, trying to stay inside the line. Hai, perkenalkan nama saya Dedi Orlando Victor dengan NPM 1764002, jurusan Teknik Sipil semester 6. Saya berkuliah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan dan kesalahan dengan mata kuliah analisis numerik. Pengenalan umum. Tujuan keseluruhan bidang analisis numerik adalah perencanaan dan analisis teknik untuk mendapatkan solusi hampiran yang akurat terhadap masalah-masalah yang sukar. Contoh masalah-masalah tersebut akan dipaparkan di bawah. 1. Metode numerik lanjut sangat penting dalam membuat perakiraan cuaca numerik yang layak. 2. Perhitungan trajektori wahana antariksa mensyaratkan pemecahan numerik yang akurat dari sistem persamaan diferensial biasa. 3. Perusahaan otomotif dapat meningkatkan keamanan kendaraan dengan menggunakan simulasi tabrakan kendaraan. Simulasi seperti ini pada dasarnya terdiri dari pemecahan persamaan diferensial parsial secara numerik. 4. Lembaga dana investasi pribadi menggunakan alat-alat dari seluruh bidang analisis numerik untuk menghitung nilai saham dan derivatif yang lebih tepat daripada peserta pasar lainnya. Bidang analisis numerik sudah dikembangkan beradab-adab sebelum penemuan komputer modern. Interpolasi linear sudah digunakan lebih dari 200 tahun yang lalu. Banyak matematikawan besar dari masa lalu disibukkan analisis numerik. Seperti yang terlihat jelas dari nama algoritma penting, seperti metode Newton, interpolasi polinomial, Lagrange, eliminasi Gauss, atau metode Euler. Buku-buku besar berisi rumus dan tabel data seperti interpolasi titik dan koefisien fungsi diciptakan untuk memudahkan perhitungan tangan. Dengan menggunakan tabel ini, seringkali menampilkan perhitungan sampai 16 angka desimal atau lebih untuk beberapa fungsi. Kita bisa melihat nilai-nilai untuk diisikan ke dalam rumus yang diberikan dan mencapai perkiraan numerik sangat baik untuk beberapa fungsi. Bilangan dan kesalahan Galat. Pengertian. Analisis numerik adalah studi algoritma untuk memecahkan masalah dalam matematika kontinu, sebagaimana dibedakan matematika red. Salah satu tulisan matematika terdini adalah Loh Babiloni YBC 7289 yang memberikan hampiran numerik seksagesimal dari akar 2, panjang diagonal dari persegi satuan. Kemampuan untuk dapat menghitung sisi segitiga dan berarti mampu menghitung akar kuadrat sangatlah penting, misalnya dalam pertukaran. Penciptaan dan perambatan Galat. Studi Galat merupakan bagian penting dari analisis numerik. Ada beberapa jalan masuknya Galat ke dalam pemecahan atau suatu masalah. Galat pemenggalan dan diskretisasi. Galat pemenggalan dilakukan ketika metode interaktif diakhiri atau prosedur matematika dihampiri dan pemecahan hampir berbeda dengan pemecahan eksak. Mirip dengan hal ini, Galat diskretisasi terjadi karena pemecahan masalah diskret tidak sama dengan pemecahan masalah kontinu. Sebagai contoh, pada iterasi untuk menghitung pemecahan persamaan 3 kali pangkat 2 tambah 4 sama dengan 28 dalam kurung 3 kali 2 ditambah 4 sama dengan 28. Setelah itu 10 atau lebih iterasi. Kita menyimpulkan bahwa akarnya kira-kira 1,99. Dengan demikian kita memiliki Galat pemenggalan 0,01. Galat error pada metode numerik. Pertama, pendekatan yang digunakan dalam metode numerik merupakan pendekatan analisis matematis, sehingga dasar pemikirannya tidak keluar dari dasar pemikiran analitis. Hajat perhitungan yang mudah merupakan pertimbangan dalam pemakaian metode numerik. Mengingat bahwa algoritma yang dikembangkan dalam metode numerik adalah algoritma pendekatan, maka dalam algoritma tersebut akan muncul istilah iterasi, yaitu pengulangan proses perhitungan. Yang kedua, dengan menggunakan metode pendekatan semacam ini, tentunya setiap nilai hasil perhitungan akan mempunyai Galat error atau nilai kesalahan. Kesalahan ini penting artinya, karena kesalahan dalam pemakaian algoritma pendekatan akan menyebabkan nilai kesalahan yang besar. Tentunya ini tidak diharapkan, sehingga pendekatan metode numerik selalu membahas tingkat kesalahan dan tingkat kecepatan proses yang akan terjadi.
Sekian video YouTube dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.